Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lilik Marlina. Nah, bagaimana keadaan kalian semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar kimia. Nah, apa saja yang nanti kita pelajari? Nanti kita mempelajari tentang perubahan materi. Nah, saksikan terus ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi dan perubahannya. Yang saya sampaikan sendiri, Ibu Lilik Marlina. Stay terus ya. Nah, pertama-tama kita harus memahami dulu definisi materi. Materi itu apa? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan atau mempunyai volume, jadi punya massa dan menempati ruangan. Segala benda yang ada di alam semesta, termasuk kita sendiri, itu semuanya adalah materi. Perhatikan bahwa massa yang digunakan dalam mendefinisikan materi itu tidak sama dengan berat. Massa di mana saja tempatnya sama, sedangkan berat itu tergantung gravitasi. Nah, sifat-sifat materi itu ada dua, ada sifat fisis dan ada sifat kimia. Sifat fisis itu apa? Sifat fisis adalah sifat yang diamati tanpa merubah zat-zat yang menyusun materi. Contohnya, bentuk, ukuran, kepadatan, titik didih, massa jenis, kalor jenis, dan sebagainya. Sifat kimia itu adalah sifat yang diamati menyangkut perubahan suatu materi menjadi materi lain. Contoh, mudah berkarat, dapat bereaksi, mudah terbakar, dan lain-lain. Jadi sifat fisis itu adalah sifat fisiknya yang bisa diamati, sedangkan sifat kimia itu dia yang bisa mengalami perubahan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ini ada besi berkarat. Besi berkarat itu sebelum berkarat dan setelah berkarat itu sudah berbeda, sudah mengalami perubahan warna dan ada endapannya. Jadi di sini mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan berarti dari perubahan kimia. Sedangkan di sini yang kedua ada petasan yang meledak atau kembang api. Nah, ini di sini kembang api sebelum meledak maka dia berwarna abu-abu. Setelah menjadi kembang api atau petasan meledak sudah berubah, sudah warnanya berubah, menimbulkan panas, kemudian baunya juga menyengat, ada asapnya dan sebagainya. Kemudian ada pembuatan tape, ini juga sebelum jadi tape, sifat-sifatnya itu singkong tidak sama dengan setelah menjadi tape, maka dia akan mengalami perubahan. Nah, karena mengalami perubahan, maka perubahannya adalah perubahan kimia. Biasanya juga terjadi endapan. Nah, ini juga ciri dari perubahan kimia. Daun yang menguning, sebelum menguning warnanya hijau, setelah menguning warnanya jadi kuning, maka dia akan mengalami perubahan secara kimia. Maka perubahan kimia itu apa? Perubahan kimia adalah perubahan yang menimbulkan terbentuknya zat baru. Nah, ciri-cirinya tadi dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi. Maka ciri-ciri perubahan kimia yaitu terjadi perubahan apa?
terjadi perubahan warna, perubahan suhu. Yang kedua, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan yang keempat, perubahan suhu. Kemudian perhatikan gambar berikut. Misalnya di sini ada kayu diubah menjadi kursi. Nah, ini sifatnya sama tidak? Kayu dengan kursi sama. Masih sifat sama dengan kayu kursinya. Maka di sini yang berubah hanya bentuknya saja. Jadi tidak merubah sifat-sifatnya. Maka kalau tidak merubah termasuk perubahan fisika. Kemudian di sini ada gula yang dilarutkan dalam air atau garam yang dilarutkan dalam air. Nah, garam rasanya asin, kemudian dilarutkan dalam air, maka rasanya juga sama. Tapi di sini wujudnya saja yang berbeda. Garam dalam bentuk padat, jika dilarutkan dalam air maka menjadi larutan garam. Kemudian di sini ada air. Air membeku, maka di sini air membeku, yang berubah hanya wujudnya saja. Maka kalau hanya wujudnya saja yang berubah, maka termasuk perubahan fisika. Nah, dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, perubahan fisika itu apa? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya apa perubahan fisika? Ciri-cirinya perubahan fisika yaitu ada perubahan wujud. Ya, jadi yang berubah hanya wujudnya saja. Contohnya adalah menguap, menyublim, membeku, mencair. Kemudian yang berubah hanya bentuknya saja. Contohnya kayu yang dibuat menjadi kursi. Kemudian dia mengalami proses pelarutan. Contohnya yaitu pelarutan gula dan garam di dalam air. Jadi yang berubah hanya wujud, bentuk, dan mengalami proses pelarutan. Salah satunya saja. Nah, kalian tadi sudah mendengar penjelasan dari saya ya tentang perubahan materi. Nah, saksikan terus video pembelajaran saya selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari saya. Sampai jumpa.